Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu mendownload library admin LTE 3 nya ya. Jadi linknya ada di deskripsi, silahkan di copy paste ke browser kesayangan kalian. Jadi alamatnya dia ada di adminlte.io ya. Jadi di sini kalian mungkin melihat admin LTE versi 2, cuman kalau diklik download ini dia akan lari ke GitHub ya, yang memuat tentang admin LTE versi 3, versi terakhir gitu. Yang harus kalian lakukan yaitu tinggal download source code-nya di sini. Ada bentuk zip sama tar.gz ya. Kita pilih yang shortcut yang zip saja. Oke, dia sudah mendownload, kita tunggu sampai selesai. Cukup ringan ya, cuman 3 megaan. Nah, setelah di download formatnya zip, jadi kita ekstrak here saja. Nah, baik, kita sudah dapatkan library-nya nih, admin LTE 3. Terus selanjutnya bagaimana? Ya udah, kita copy paste saja library-nya, Ctrl A, Ctrl C ya, ke folder htdocs kita. Kalau saya ada di D, some htdocs di sini. Jadi kita buat folder baru, misalkan project admin LTE gitu. Kita paste ke folder ini ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita hidupkan sum-nya ya. Jangan lupa. Dan kita coba panggil. Kita close saja yang ini. Localhost project admin LTE 3 tadi ya. Nah, maka akan tampil library lengkap tentang admin LTE 3. Kita sudah bisa menggunakannya nih. Tapi kita lihat foldernya lagi. Kita tidak mau seperti ini gitu, soalnya ini kan cuma library, jangan ditaruh di folder utama. Caranya yaitu kita rapikan. Kita buat di sini folder asset. Nah, kita pindahkan semua library-nya ini ke folder asset ya. Nah, baik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita mulai codingnya. Kita pilih projectnya open with code. Ini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Kalau teman-teman menggunakan Sublime itu sama saja sih, beda sedikit doang. Cuman saya untuk kali ini pakai Visual Studio Code gitu. Saya rasa ini lebih advance dari Sublime Text gitu. Nah, baik, sekarang semuanya sudah ada di folder asset. Seperti yang kita tahu semua bahwa website itu akan mencari folder yang pertama itu index PHP ya. Jadi kita buat di sini index PHP. Nah, index PHP ini isinya apa? Isinya yaitu indeks dari admin LTE. Kita buka, dia lari ke indeks 2 ya, ini ya. Nah, Ctrl A, copy semua, pastikan ke indeks PHP yang baru nih. Nah, baik, kita save dulu, kita reload yang ini ya. Mungkin tampilannya tidak sebagus yang tadi, karena apa? Karena asetnya atau library-nya kita pindahkan ke folder aset tadi. Tapi biarkan saja dulu. Yang harus kita lakukan yaitu membuat mapnya ya. Jadi di sini kita akan menggunakan menu barnya dan sidebar. Nah, untuk isinya ini, kontainernya ini akan kita gunakan untuk project kita nih. Akan kita kosongkan dan dibuat dengan project kita masing-masing nantinya. Nah, jadi kita cari dulu, kita bisa menggunakan inspect element ya. Jadi saya di sini menggunakan Google Chrome. Nah, Google Chrome ini ada fungsi inspect element, jadi tinggal klik kanan, pilih inspect atau inspeksi. Nah, kita lihat di sini, kita sorot di mana nih letak kontainernya. Nah, akan berwarna biru seperti ini ya. Nah, ini berarti sidebar nih. Setelah sidebar, content wrapper. Nah, content wrapper itu adalah isi dari website itu sendiri. Nah, baik, adalah namanya di flash content wrapper ya.
Jadi kita kembali ke tag editor kita cantik, kita cari konten wrapper. Nah, yang ini nih, ini adalah isi dari websitenya. Kita lihat apakah benar. Ya, betul ya. Jadi konten wrapper, di bawahnya ada main footer. Yang main footer itu adalah yang ini nih. Kita close dulu yang ini ya. Nah, kita kosongkan nih konten wrappernya. Caranya, div-nya itu sampai mana? Teman-teman bisa lihat. Berarti sampai sini. Nah, maka yang harus kita hapus adalah isinya. Hapus ya. Nah, seperti ini. Baik, kita lihat, kita reload. Nah, isinya sudah kosong. Nah, oh belum ya. Nah, dari sini sampai sini ya, supaya kosong banget. Baik, kita lihat lagi, reload. Oke, semuanya sudah kosong. Nanti di sini adalah project kita yang akan kita isikan gitu. Oke, kita sudah punya template-nya nih. Selanjutnya, baik. Selanjutnya adalah membuat folder config ya teman-teman. Folder config ini adalah konfigurasi dari website kita nantinya nih. Nah, dari folder config ini kita buat router ya. Kita namai saja page PHP. Jadi yang akan membuat rute perpindahan halaman gitu. Page PHP ini nantinya jadi tidak linknya itu rapih gitu, disimpan di sini, nantinya bisa menghubungkan antara halaman satu dengan halaman yang lainnya. Baik, untuk page PHP ini kita menggunakan kondisi ya. Nah, baik, untuk kondisi ini kita menggunakan if ya, if else. Jadi di page ini kita akan membuat router perpindahan halamannya gitu. Kita sudah masuk coding PHP. Kita buat dulu di sini PHP-nya. Nah, kita gunakan blok if-nya. Itu ya, if asget data user include tag user data user. Mengapa seperti ini? Jadi nantinya kita di sini akan membuat folder untuk halaman yang lain, misalkan halaman data user dan data barang gitu ya. Jadi kita buat saja di sini foldernya tag. Itu adalah folder yang memuat halaman-halaman dalam website. Terus subfoldernya ada folder user gitu untuk mengorganisir database user. Nah, di user ini kita tambahkan lagi folder. Ini data user PHP ya gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, di tag ini kita tambahkan lagi folder, misalkan folder barang misalkan. Gitu ya. Di folder barang kita tambahkan lagi filenya, misalkan data barang. Nah, seperti itu ya. Ini ada folder barang untuk data barang, ada user untuk data user, seperti itu. Jadi kita kalau memanggil data user, nanti larinya akan ke page user data user. Nah, ini fungsinya di index PHP untuk menu nih. Kita langsung ke menu ya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ada sidebar. Sidebar ini menu isinya ya. Jadi ini akan kita gunakan untuk menu-menu di website kita nantinya. Baik, kita ke text editor kita lari ke index, kita cari menu ya, bukan tapi sidebar. Sidebar menu ini ya, panjang sekali teman-teman. Jadi yang kita gunakan ini hanya sedikit saja untuk sidebarnya. Untuk dashboard mungkin kita nggak gunakan ya, kita hapus saja.
Jadi misalkan kita akan membuat menu dari layout option ini, yang lainnya kita hapus nih. Jadi kita lari lagi ke sini. Nah, widget kita hapus saja. Oke ya, kita reload. Nah, untuk example ini kita juga hapus saja kali ya ke bawah. Dari sini misalkan biar nggak terlalu bingung kita save, kita reload lagi. Nah, misalkan yang layout option ini kita akan gunakan untuk menu user teman-teman ya. Menu user, nah ininya akan jadi misalkan data user. Nah, karena tadi kita sudah membuat kondisi di sini cara manggilnya, jadi kita nggak usah link full di sini gitu. Kita cuman hanya memanggil index php /page sama dengan apa tadi, data user. Nah, itu ya teman-teman. Oke, reload dulu. Nah, gitu ya data user. Nah, karena data usernya belum ada isinya, kita isi dulu deh di sini HTML ya. Misalkan di sini di body ini kita pilihkan H1. Ini adalah data user. Gitu. Reload. Oke, kita reload. Oh, belum ada ya teman-teman. Oh ya, ada yang kelewat satu lagi. Jadi di index ini diisi konten tadi kita harus menambahkan satu lagi. Nah, sini kita kondisi PHP lagi karena tadi kita membuatnya, kita tutup. Kita menggunakan include di sini teman-teman ya. Include apa? Itu include di folder config tadi. Ini itu page PHP ya. Jadi isi konten ini adalah mengikuti dari folder config page PHP, yaitu yang ini gitu. Jadi nantinya di menu barnya itu akan tetap, tetapi isinya berbeda gitu. Oke, kita reload. Nah, ini ada ya, ini adalah data user. Nah, misalkan yang satu lagi data barang ya. Untuk data barangnya kita isi dulu deh. Nah, data barang ini biasa ya dengan HTML5. Kita bikin head di sini. Ini adalah data barang. Nah, di menunya kita isikan lagi di index PHP teman-teman. Nah ini kan tadi menu user ya. Nah, misalkan di sini kita buat chart ini untuk menu barang gitu. Cara manggilnya sama. Jadi untuk yang chart.js ini kita ubah menjadi data barang nih. Nah, kita panggil saja seperti tadi. Formatnya php index.php /page sama dengan data barang kali ini ya. Oke, kita save semua, save all. Nah, kita reload dulu ya. Kita masuk ke data barang. Oh, belum muncul ya teman-teman, karena di page ini kita belum menambahkan nih. Jadi selanjutnya data barang, di folder barang, nama filenya yaitu data barang gitu. Oke, kita save all, kita reload dulu. Nah, muncul ya sekarang ya, ini adalah data barang. Dan juga untuk menu-menu yang lainnya silahkan ditambahkan. Misalkan untuk menu apa lagi, menu penjualan, menu transaksi dan sebagainya. Caranya sama saja. Kita di folder page ini atau di file ini kita copy paste ya. Ini
ada spasi di sini. Kita tinggal copy saja yang ini sesuai foldernya gitu. Misalkan untuk folder barang kita bikin folder barang. Kalau ada transaksi ya di page ini kita tambahkan lagi, misalkan folder transaksi. Di dalamnya ada data transaksi gitu. Nah, cara buatnya ya sama saja. Di page ini berarti barangnya ini kita ganti jadi transaksi ya. Kayak gitu ya. Nah, di indeksnya kita tambahkan juga menu transaksi gitu. Ini barang sudah kita pakai, berarti selanjutnya yang UI elemen ini kita jadi transaksi gitu. Yang general ini jadi data transaksi. Untuk wrapnya saya ulangi lagi, indeks PHP page sama dengan data transaksi gitu ya. Nggak usah pakai PHP ya, jadi indeks PHP page sama dengan data transaksi itu cukup. Nah, tapi tidak akan muncul karena kita belum memasukkan ininya nih, HTML5 ya. Kita bikin sini jadi H1 lagi. Ini adalah halaman transaksi. Kita Ctrl P, save all. Kita reload. Nah, kita coba ya. Nah, ini udah muncul ya teman-teman ya. Ini cukup simpel sebenarnya membuat PHP menggunakan template admin LTI ini. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang membuat project dengan admin LTI ini ya. Silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, semangat dan terima kasih.